Kami ajak Anda kembali menyapa Ketua MKMKI Dewa Gede Palguna. Pak Gede, selamat siang. Bahwa tadi kita sudah melihat dari perwakilan DPR akhirnya bertemu dengan massa. Kemudian juga kami mendapatkan informasi dari lapangan, Pak Gede, bahwa DPR disebutkan ini melalui Sufmi Dasko menyebutkan bahwa DPR akan mengikuti putusan MK jika hingga tanggal 27 Agustus belum menyahkan RUU Pilkada 2024. Anda apakah ada tanggapan berkenaan dengan ini, Pak? Ekor kalimat itu loh. Masih ada ekornya Akan yang mendalami belum putusan tuntas MK, begitu ya? Kalau sampai tanggal 27 belum ada, ya artinya kan mereka masih ada niat untuk tidak mengikuti putusan MK kan, sampai tanggal Oke, 27 itu. oke, Nah itu yang saya katakan, ya ini kita terus mau milih istilah apa lagi kalau bukan pembangkangan, kan ketidaktaatan untuk melaksanakan kan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. oke. Ya. Pak Gede, Coba dicek di arti di kamus itu kan artinya tidak taat, tidak mau melaksanakan itu kan. Itu yang maksud dari istilah pembangkangan itu. oke. Pak Gede, Kan? saya akan Jadi memakai istilah Anda pembangkangan konstitusi tadi ya. Apakah upaya pembangkangan terhadap keputusan MK ini justru mengajarkan publik soal civil disobedience? nah itu dia yang saya khawatirkan. Karena kan kembali lagi ke pasal 1 ayat 2 itu loh, Mas. Kedaulatan adalah didakan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Loh, kalau Anda kemudian merasa berada di atas konstitusi, ya kami juga mempunyai hak untuk tidak taat kan begitu kan yang namanya bagaimana Anda tidak mengakui ada hak dari masyarakat untuk melakukan civil disobedience kalau dari pejabatnya sendiri mempertontonkan perilaku yang tidak mentaati konstitusi. Oke, Dari mana landasan argumentasi kita kemudian untuk mengatakan bahwa rakyat Anda tidak berhak untuk melakukan itu? Anda sendiri sebagai pejabat itu kan memperoleh mandat dari rakyat. Kita hidup berdemokrasi. Nah, kemudian itu diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu kita semua harus taat pada konstitusi. Nah, siapa yang berhak menafsirkan itu? Ada Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi sudah membuat penafsiran itu lewat putusannya. Nah, kan tinggal laksanakan sekarang gitu loh. Sekali lagi bahwa Mahkamah Konstitusi itu mungkin salah. Iya. Makanya kan saya sering sekali mengutip ucapan dari Hakim Agung Robert Jackson itu. We are not final because we are invaluable, but we are invaluable because we are final gitu ya. Kami oke, memutus final itu bukan karena kami tidak dapat dipersalahkan, tetapi kita tidak boleh dipersalahkan karena Undang-Undang Dasar mengatakan putusan kami final gitu loh. Nah kan itu Pak, ada gium yang harus kita terima ketika kita menerima prinsip supremasi konstitusi yang dianut dalam Undang-Undang Dasar kita. Mau ngalah-ngalahin apa lagi gitu. Itu sih kalau pesan saya, kalau boleh dikatakan pesan atau ini sekaligus juga kan sebagai kecemasan saya sebagai warga negara juga yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kok jadi begini sih praktek berdemokrasi kita gitu? oke. Lalu rakyat mau ditaruh di mana gitu loh? Padahal dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu harapan kita yang terjadi adalah proses yang oleh Jurgen Habermas itu disebut sebagai deliberative demokrasi gitu kan. Demokrasi yang melibatkan sejauh mungkin keterlibatan rakyat lebih-lebih untuk putusan-putusan politik yang langsung menyangkut kepentingan mereka gitu. Jangan seperti ini. Begitu diputus oleh Mahkamah Konstitusi, besok rapat-rapat, kemudian kurang dari 24 jam sudah balik mengatakan begini begitu. Nah, akhirnya ya rakyat turun seperti sekarang. Gimana kemudian kita mengatakan ini bukan lagi telur dan ayam mana yang duluan kan gitu kan? Ini kan kausalitasnya kemudian sudah jelas siapa yang memulai gitu. Nah, dan sesungguhnya ini tidak sehat kalau kita hidup bernegara seperti ini terus gitu. Kan bukan ini yang dimaksud oleh cita-cita reformasi 98 itu. Ketika reformasi 98 dengan perubahan Undang-Undang Dasar kita mengharapkan rezim yang lahir itu adalah rezim yang demokratis, praktek kita juga praktek kehidupan bernegara yang demokrasi dituntun oleh rule of law, apa saja apa saja itu syarat-syaratnya, itu sudah ada di dalam konstitusi. Siapa yang diberikan kewenangan untuk menjadi wasit itu juga sudah ada. Kita tinggal menaati rule of game itu.
Kenapa jadi dibuat aneh-aneh seperti ini gitu loh. Oke. Itu Berarti sih. Anda juga setuju ya bahwa apa yang dipertontonkan sekarang ini justru mengajarkan civil disobedience tadi ya Pak ya? Ini kan sekarang demonstrasi mahasiswa masyarakat sekarang ini kan salah satu bentuk civil disobedience dalam pengertian yang positif gitu kan. Oke. Karena mereka aktif loh. Gini loh. Dalam negara demokrasi itu kan tanggung jawabnya itu tanggung jawab bersama ada di publik sebenarnya. Ini bedanya dengan rezim otoriter kan. Kalau dalam rezim demokrasi kan rakyat yang menempatkan wakilnya, menempatkan pejabat-pejabat politiknya di jabatan tertentu dan oleh karena itu rakyat pula yang harus mengawasi dan karena itu kalau terjadi kesalahan ya rakyat juga harus ikut bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah mengingatkan. Salah satu bentuk cara mengingatkan itu adalah dengan demonstrasi ini walaupun ini bukan cara yang konvensional. Itu kan ini Gabriel Elman menyebutkan demonstrasi itu adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik walaupun bukan walaupun tidak konvensional kan begitu. Ya artinya hal yang seperti ini mestinya kan sudah bisa dihitung. Nah, ini kan harus jadi cermin buat kita. Mengapa masyarakat harus turun lagi untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu lagi karena itu sudah diputuskan gitu. Itu sih Mas Iqbal, terima kasih ya. Ya. Oke. Pak Gede, ada satu pandangan bahwa seharusnya penjaga konstitusi terakhir adalah MK begitu ya. Tapi ada satu lagi yang seharusnya nanti bisa memastikan bahwa konstitusi kita berjalan dengan benar adalah KPU itu sendiri begitu Pak Gede. Menurut Anda KPU ini seharusnya nanti tunduk dengan siapa? Bukan soal tunduk dengan siapa, kan KPU itu sekarang kan begini. KPU itu bekerjanya Undang-Undang Dasar mengatakan untuk pemilu itu dibentuk suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap nasional, tetap dan mandiri kan begitu KPU-nya. Oke. Dia harus mandiri. Nah mandiri itu cara kerjanya kembali lagi ke prinsip supremasi konstitusi tadi itu. Oke. Dia dibentuk untuk bekerja berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang itu kemudian KPU diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum yang namanya peraturan KPU. Kemana peraturan KPU ini harus mengacu? Ya kepada undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang termasuk yang sudah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Apanya yang tidak jelas kemudian logika berpikirnya? Kan sudah jelas semua. Nah, itu ya ketaatan KPU-nya kepada undang-undang. Oke. Nah, termasuk undang-undang yang telah diberikan penafsiran lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, benar ketika sejumlah guru besar mengatakan, sudahlah KPU taati putusan Mahkamah Konstitusi, karena dia bekerja berdasarkan undang-undang. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan negatif legislator, yang artinya dia sederajat dengan undang-undang. Jadi undang-undang yang mana yang mesti ditaati adalah undang-undang seperti yang telah diputus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Begitu. KPU. Ya, mudah-mudahan clear ya. Clear. Seharusnya KPU tetap harus tunduk pada keputusan MK ini, begitu ya, Pak Gede? Ya. Itu. Pak Gede, terima Karena kasih atas waktu Anda di Breaking News Metro TV, Pak Gede. Ya, terima kasih. Yuk. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, menyebut DPR menunda rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada lantaran sidang tidak quorum. Berikut keterangan selengkapnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.